Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sulistia, absen 16 dari kelas 12 IPA 5. Jadi kali ini saya ingin menganalisis sebuah artikel mengenai penegakan hukum di Indonesia tentang kasus tindakan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Setia Novanto sebesar 2,3 triliun rupiah, yang dikutip dari BBC News Indonesia. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Setia Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi IKTP yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. Pengacara menyatakan putusan itu keliru kendati Setia Novanto sendiri tidak langsung menyatakan banding melainkan pikir-pikir. Mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda 500 juta dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Hukum penjara yang dijatuhkan sedikit lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu selama 16 tahun penjara. Uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar 7,3 juta US dollar dalam kurs terbaru setara dengan lebih dari 101 miliar. Jika Setia tidak membayar uang pengganti itu, kata Ketua Majelis Hakim, harta benda Setia akan disita untuk memenuhi hukuman itu. Jika harta Setia tidak cukup, mantan Ketua DPR itu harus menjalani pidana penjara tambahan selama 2 tahun. Adapun pencabutan hak politik Setia selama 5 tahun artinya selama 5 tahun sejak penyelesaian masa hukumannya di penjara nanti, Setia Novanto tidak boleh memilih atau dipilih atau menduduki jabatan publik. Menurut Firman, vonis terhadap kliennya didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang tidak tepat, karenanya Setia Novanto memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan banding. Merujuk pembuktian di persidangan, majelis hakim menyatakan perbuatan Setia Novanto memenuhi unsur menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi. Tindakan Setia dalam proyek KTP elektronik itu juga disebut memenuhi unsur menyalahgunakan jabatan dan unsur merugikan keuangan negara. Majelis hakim menyatakan Setia secara bersama-sama melakukan korupsi, seperti dinyatakan jaksa dalam dakwaan kedua. Sebelumnya, dalam kasus yang sama Pengadilan Tipikor juga telah menjatuhkan vonis bersalah pada 2 ex-penjabat Kementerian Dalam Negeri yaitu Irman dan Sugiharto. Pengusaha Andi Narogong juga dijatuhi hukuman penjara karena dinyatakan terlibat patgulipat proyek IKTP. Mantan Ketua Umum Golkar ini dianggap memiliki pengaruh untuk meloloskan jumlah anggaran KTP elektronik ketika di Komisi 2 DPR RI pada 2011 sampai 2012. Dalam pembelaannya di sidang terdahulu, baik pembelaan pribadi maupun pembelaan hukum dari tim pengacara, ia menyatakan diri tidak bersalah dan membantah semua dakwaan. Setia Novanto waktu itu mengaku bertemu sejumlah pengusaha terkait IKTP termasuk Andi Narogong dan Johannes Marlim yang kemudian tewas di Amerika. Pertemuan pertama berlangsung di sebuah hotel disusul beberapa pertemuan lain di rumahnya. Namun ia mengaku tak pernah menindaklanjuti permintaan mereka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di DPR terkait proyek IKTP. Ia mengaku merasa dijebak dalam kasus itu, bahwa ia mengembalikan uang sebesar 5 miliar ke KPK. Katanya itu sebagai tanggung jawab atas perbuatan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi yang menerima uang 5 miliar dari Andi Narogong dan sebagian diserahkan kepada sejumlah anggota Komisi 2 DPR. Komentar saya mengenai artikel yang di atas itu, yang pertama, saya tidak setuju dengan hukuman yang diberikan kepada Bapak Setia Novanto itu tidak sebanding dengan apa yang telah dia lakukan. Kenapa di Indonesia tidak memberlakukan hukuman mati kepada para koruptor seperti negara Cina, Irak, Iran, dan Korea Utara? Dengan adanya pemberian hukuman mati bagi para koruptor itu dapat mengurangi yang namanya korupsi dan memberikan efek jera bagi para koruptor. Yang kedua itu mengenai lapas yang dihuni oleh para koruptor, yaitu Sukamiskin, dan lapas narapidana pada umumnya itu mengapa berbeda padahal mereka sama-sama melakukan sebuah kejahatan. Kenapa harus diistimewakan? Padahal para koruptor itu bukanlah pahlawan melainkan parasit bagi negara. Padahal Indonesia itu negara hukum, tapi kenapa hukum di Indonesia itu dapat dibeli? Seharusnya dengan pemberian hukuman itu memberikan efek jera bagi para koruptor, tapi ini malah memberikan kenyamanan bagi para koruptor, seakan-akan mereka itu sedang berlibur dari pekerjaannya. Yang ketiga itu,
Sebaiknya para pemimpin atau pejabat lembaga tinggi lainnya itu memberikan contoh yang baik untuk para warganya, bukan sebaliknya. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyo dari kelas 12 IPA 6. Saya akan menganalisis artikel penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia tentang 4.778 aduan pelanggaran HAM dan harapan terhadap Komnas HAM. Dari tahun 2019, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menerima 4.778 berkas pengaduan yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman. Itu disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara peluncuran laporan tahun Komnas HAM tahun 2019 secara virtual pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Komnas HAM juga menerima berbagai macam pengaduan pelanggaran HAM lainnya, baik di bidang agraria, perburuan, maupun pembangunan infrastruktur. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Komnas HAM yang dinilainya semakin membaik sejak era Orde Baru. Di era reformasi, penegakan konstitusi harus diarahkan pada dua hal, yakni penegakan tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta perubahan struktur ketatanegaraan yang bisa melindungi HAM. Di sini juga selain menguatkan ekstensi agar masyarakat bisa melihat kinerja Komnas HAM, yang perlu dilakukan saat ini dan ke depan adalah upaya keras untuk memenuhi kepercayaan masyarakat yang mendambakan terlaksananya kemajuan dan penegakan hak asasi manusia di negeri. Koordinator Jaringan Gustrian Aliasa Wahid mengatakan pada tahun 2019 masih banyak tantangan perlindungan dan pemenuhan HAM untuk Indonesia, khususnya Komnas HAM. Di 2019, masih banyak tantangan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia Indonesia, kata Alisa dalam secara peluncuran laporan tahun Komnas HAM tahun 2019. Isu penegakan HAM menjadi salah satu tantangan khusus bagi Komnas HAM, terutama terkait kemerdekaan dari ancaman dan intimidasi baik antar kelompok masyarakat atau oknum jaringan. Oleh karena itu, ia berharap Komnas HAM bisa tetap menjadi pemimpin gerakan pemenuhan dan pelindungan HAM di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Kumala dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya ingin menganalisis artikel yang berjudul Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Tahukah kamu sistem hukum di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Menurut Mohtar, hukum tidak saja merupakan keseluruhan dari asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, namun meliputi dari proses-proses atau lembaga-lembaga yang berkaitan untuk mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu sendiri dalam kenyataan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, segala kehidupan kenegaraan itu berasal dari hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang semestinya di badan hukum. Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan. Hukum itu berguna bila ditegakkan oleh lembaga peradilan. Sebaliknya, penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan lancar kalau tidak ada hukum sebagai landasan. Menurut Surjono Sukanto, perlindungan hukum pada dasarnya perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum kepada perangkat hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum adalah yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi bagi yang melanggar.
Terdapat banyak praktik perlindungan hukum di Indonesia, contohnya perlindungan konsumen dalam UU RI nomor 8 tahun 1999, perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri dalam UU RI nomor 28 tahun 2014, dan masih banyak lainnya. Perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Surjana Sukanto menyatakan keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, hukumnya, yaitu undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum harus menjalankan tugas secara profesional. Yang ketiga, masyarakat, yaitu masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati dengan penuh kesadaran. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Dan yang kelima, kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Di Indonesia ada dua isu terkait perlindungan dan penegakan hukum, yaitu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN. Contoh isu pelanggaran HAM adalah ada peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Semanggi, peristiwa Trisakti, peristiwa Mei pada tahun 1998. Sedangkan contoh isu KKN adalah kasus BLBI pada tahun 2004, skandal Bank Senturi dan proyek Hambalang, kasus suap pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Yang keempat ada kasus korupsi AKTP, dan yang kelima ada kasus gratifikasi Gubernur Jambi. Kasus-kasus tersebut adalah dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Bila hukum tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Solusi dari saya, kita harus menaati peraturan dan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar dalam kehidupan bermasyarakat berjalan dengan lancar. Segitu saja penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatur Rahman. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Lukman, mata pelajaran PPKN, yang akan membahas tentang dasar hukum atau hukum-hukum di Indonesia yang perlu kita komentar atau kita kritik. Nah, topik yang saya bahas kali ini yaitu tentang pembunuhan Munir. Kenapa harus Munir? Karena pada kasus pembunuhan Munir ini sampai sekarang belum saja terungkap. Apalagi dalam pembunuhan Munir banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Pertama-tama saya akan membahas tentang biografinya terlebih dahulu. Di sini saya akan membahas biografinya secara singkat ya tentang Munir. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Munir Said Tholib yang lahir di Malang, Jawa Timur tanggal 8 Desember 1965. Ia adalah aktivis seorang hukum, lebih tepatnya HAM di Universitas Brawijaya, yang akhirnya ia menutup usia pada tahun 2004 tanggal 7 September. Nah, berkat ketekunannya si Munir Said Tholib atau yang biasa kita sebut Munir, ia pada tahun 1998 diangkat menjadi ketua senat mahasiswa oleh rekan-rekannya di Universitas Brawijaya tempat ia berkuliah, dan dia juga pernah menjadi Dewan Kontras. Dewan Kontras adalah komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau penganiayaan nih. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang dibentuk oleh sejumlah LSM. Nah, Munir juga pernah terjun untuk menangani kasus atau berbagai kasus-kasus nih di Indonesia pada tahun contohnya 1992 sampai 1998. Di antaranya ada kasus yang kecil hingga kasus yang sangat besar. Nah, saya sebutkan. 1. Menjadi penasihat hukum korban
dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa terhadap 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta tahun 1997 dan 1998. Menjadi penasehat hukum keluarga korban tragedi Tanjung Priok pada tahun 1984. Lalu ia pernah menangani kasus besar, contohnya kasus aktivis buruh yaitu Marsina yang diduga tewas di tangan aparat keamanan tahun 1994. Berkat beberapa kali ia menangani kasus kecil hingga besar tentang aktivis hukum atau mengkritik hukum di Indonesia, ia disegani oleh pemerintah Indonesia karena dianggap mengancam, karena ya baginya Munir sangat omongannya tidak dijaga kata pemerintah nih, menurut sudut pandang pemerintah. Dan juga pernah banyak orang yang mengancam Munir atas perbuatannya. Tapi Munir tidak pernah gentar, tidak pernah takut kepada siapapun, karena ia percaya freedom of expression itu ada di Indonesia, karena Indonesia itu negara demokrasi, bebas berpendapat, demokrasi, bermusyawarah. Karena baginya banyak juga ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat kecil hingga besar, masyarakat biasa apalagi. Dan juga ia pernah mengunggah sebuah video ke YouTube tentang pendapat Munir terhadap suatu tragedi yang menghilangkan beberapa mahasiswa. Tepatnya kalian bisa lihat di sini. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Ya, sebelum saya melanjutkan cuplikan ini, ada baiknya saya akan menceritakan secara singkat saja ketimbang kalian melihatnya. Karena kalian bisa saja mencari di YouTube dengan keyword Munir. Kalian cari saja dengan keyword Munir dan berthumbnail seperti ini, dan isi videonya seperti ini juga. Oke, saya akan menjelaskannya, yaitu inti dari video tersebut atau cuplikan tersebut. Menurut almarhum Munir, masih banyak tokoh yang terlibat, dan pengadilan saat itu hanya mengambing hitamkan beberapa anggota TNI, salah satunya Prabowo. Jadi intinya saat penculikan mahasiswa tersebut hanya Prabowo yang disalahkan, tetapi masih banyak oknum-oknum atau masih banyak tersangka-tersangka yang dibalik atau yang menyuruh Prabowo ini. Dengan kata lain, hukum di Indonesia masih saja memandang beberapa pihak. Loh, mengapa? Karena di balik semua kejadian ini hanya Prabowo saja yang dikambing hitamkan, hanya Prabowo saja yang disalahkan. Prabowo tidak memiliki tuan. Oleh karena itu, maka tersangka atau orang yang terlibat pun masih saja belum tertangkap dan masih saja bebas, dengan menitik beratkan Prabowo adalah orang yang sangat bersalah pada saat itu. Setelah kalian melihat cuplikan video tadi dan penjelasan yang sangat singkat, di sini saya akan membahas tentang kematiannya sosok Munir ini, karena kematiannya ini sangat menjanggal dan banyak hal yang perlu kita ketahui dan kita gali lebih dalam. Singkat cerita, ia ini sangat mencintai ilmu, haus ilmu lah. Dengan begitu, ia memutuskan untuk perjalanan menuju studi untuk ke Belanda atau negara kincir angin. Perjalanannya ia menggunakan pesawat GA974 di Bandara Changi, Singapura. Singkat cerita pun, ia meminum sebuah jeruk di pesawat tersebut dengan beberapa banyak penumpang. Setelahnya ia meminum jeruk, ia bolak-balik menuju kamar mandi dan akhirnya dinyatakan tewas di pesawat atau sedang dalam perjalanan menuju ke Belanda.
di ketinggian 40.000 meter di atas Rumania. Oke, ini pembahasannya. Di saat Munir meninggal saat meminum minuman jeruk yang dihidangkan di pesawat yang ia pesan, maka kemungkinan ialah pelakunya bisa saja di dalam pesawat atau bisa saja seseorang yang benci kepada Munir dan mengetahui Munir sedang ada di mana. Oke. Tetapi pelaku sudah ditangkap, salah satu, dan terduga terbukti dan dipenjara selama 14 tahun, yaitu Polikarpus. Kedua, mengingat banyak pemerintah, banyak intelijen, banyak orang-orang yang tidak menyukai seorang Munir ini, menurut saya Dalang masih belum diadili, dan seharusnya Dalang pembunuhan ini dihukum mati. Tapi nggak tahu ada apa dengan freedom expression sekarang di Indonesia. Bagaimana? Apakah Indonesia sudah tidak tercipta atau tidak terbentuknya sistem demokrasi itu kembali? I don't think so. So ya, mungkin cukup pembahasan yang saya bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, menyinggung sebelah pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.